Mudah-mudahan semuanya sehat nih ya. Baik, baik, Apalagi kita baik. sekarang hari ini di Mixed Couple punya cerita yang seru, yang kayaknya relate banget untuk teman-teman yang, terutama yang punya anak ya. Hmm, Dan, judulnya kali ini adalah serba-serbi punya anak dengan ras campuran. ras campuran loh. Ras campuran, kayak campur. Kalau kalau gue bayangin ya, punya anak dari pasangan yang mix gitu ya, namanya juga mix couple, itu pasti lucu-lucu nggak sih? Lucu, cakep, cantik kayak anak-anak kalian gitu. Kayak cocok lah jadi model sinetron atau model gadis sampul nih, atau selebriti gitu loh. Nah ini nih anggapan bahwa anak dengan ras campuran pasti cakep tuh tau nggak lu? Sempet bikin gua khawatir loh waktu gua Kenapa ya? hamil. Jadi karena iya semua orang tuh waktu pas gua hamil ya ketemu bilang, aduh pasti anaknya cakep deh, soalnya bapaknya kan bule. Beban banget buat gue. Gue khawatir ini kalau anak gue yang lahir nggak secakep atau selucu gitu ya dibilang orang-orang tuh kayaknya yang bikin gue deg-degan saat itu. Tapi untungnya ya alhamdulillah anak gue Noah lahirnya lucu gitu. Jadi kan Ibunya Kalau nggak ya, nangis kata ibunya. kalau nggak nangis lucu, kalau lagi nggak ngadat ya. ya, Tapi kan sebetulnya, di balik anak-anak yang lucu itu, banyak juga drama dan keribetan nih yang, pastilah aku semualah yang orang tua terkait, orang tua yang punya anak dari 2 maksudnya punya kewarganegaraan ganda gitu Anda. ya yang saat ini gitu. Nah kan, itu pasti ada keribetan tertentu. Nah ini sering banget nih orang nanya sama aku ya, "Sebetulnya anak kamu tuh orang mana ya? Orang Indonesia atau orang Jerman?" Gitu. anak Hmm. mana orang mana coba. Tapi bener Orang banget gue mau nyambung. Cikadut orang Cikadut kalau gue Anak sorry. Cikadut. Gue orang Cikadut gitu. Jadi sebenarnya gue mau nyambung nih omongan lu Mira Royadi perihal keribetan. Itu gue alamin tuh. Jadi Noah ini kan lahir di Jakarta ya, dan waktu dia umur yang 4 minggu tuh kita mau terbang tuh ke Australia. Saat itu Noah udah punya paspor Australia, tapi dia waktu itu belum punya paspor Indonesia. Gue waktu itu kan, ya gue pikir ya bisa-bisa aja gitulah terbang gitu ya, nggak akan ada masalah karena toh dia udah punya paspor Australia, kita akan masuk ke Australia. Tapi ternyata nggak gitu, Bo. Jadi kita tuh sempat ditahan, ditahan di imigrasi, diinterogasi oleh pihak imigrasi Bandara Suta. Jadi singkatnya Noah itu secara identitas saat itu adalah WNA, warga negara asing, karena dia baru punya paspor Australia ya. Mmm, Tapi mmm. dia berada di negara Indonesia tanpa izin gitu, karena dia nggak punya visa. Jadi Penduduk waktu gelap. itu orang imigrasi bilang, jadi Noah, Noah ini penduduk gelap. Terus gue kayak mikir, ya Allah umur dia 4 minggu, buka mata dengan baik dan benar aja belum bisa, Masih terus udah belum dianggap bisa. melanggar hukum gitu kan. Jadi gue tuh, aduh intinya sih panjang-panjang kalau diceritain ya. Tapi kalau misalkan kita punya anak dari hasil perkawinan beda negara gitu, lahirnya di Indonesia, terus mau dibawa gitu ya, terbang keluar Indonesia, misalkan mau dibawa ke Ya, negara bapaknya atau ibunya, pastiin harus punya paspor Indonesia. Selain paspor negara lain itu tadi ya, harus punya paspor mmm. Indonesia. Terus kalau ternyata nggak punya paspor Indonesia, harus lapor dulu ke imigrasi. Singkatnya sih gitu ya, singkatnya gitu. Tapi kalau lebih jelasnya silakan bisa langsung ke websitenya Imigrasi Indonesia ya, imigrasi.go.id. Di situ akan lebih jelas deh Ini gitu. kayaknya Yani ini, jadi duta imigrasi sekarang ya, Yan, ya? Iya, dia sering banget loh Bo, cerita-cerita lu tentang imigrasi ini ya beberapa kali ya, Mir ya. lu nggak pernah kan ngerasain Enggak, ditahan di imigrasi? enggak. Gue sampai bilang saat itu, Pak, saya ini warga negara yang baik, Pak. Oh, Bapak bisa googling saya nggak pernah ngelanggar googling. hukum. Kalau saya tahu ya, saya tuh saat itu saya nggak tahu, Pak. Gue bilang Saat gitu loh waktu Pak, itu lu harus menjelaskan. cerita juga ya, saya itu pembayar pajak yang taat, Pak. Iya, langsung keluar Betul gitu kantor kan. pajaknya. Ya gitulah. Ya itu, kayaknya nih makanya ini seru ya gitu, kalau Yani ini sempat tertahan di imigrasi ya. Ini kita punya bintang tamu nih hari ini gitu ya, wow. Kece, kece. Gitu. Nah Akhirnya ini ya. katanya, aku juga belum pernah dengar, tapi katanya bintang tamu kita kali ini tuh sempat tertahan untuk check-in sebelum dia Hmm. naik pesawat karena, ya itu permasalahan paspor dan lain-lainnya lah ya Hmm. dengan pernikahan, beda negara ini. Sebenarnya bintang tamunya juga teman kita juga gitu ya, teman traveling gue sama Yani tuh. Kita panggilnya dia Ulil gitu ya, nama lengkapnya Lilian. Ulil ini warga negara Indonesia yang menikah dengan pria Jerman, namun suaminya ini memiliki kewarganegaraan ganda, jadi Jerman dan Australia.
Lil, karena suami lu adalah warga negara Australia dan Jerman dan lu warga negara Indonesia, otomatis anak lo gitu ya, Ailana ini 3 dong warga negaranya ya Lil ya. Makanya. Iya, betul. Warga negara Indonesia Wow. dan Jerman itu let's say her birthright karena kan dari orang tua. Sementara warga negara Australia kebetulan waktu dia lahir waktu itu status kita sudah permanent residence di Australia, jadi dia otomatis dapat citizenship. Ini luar biasa banget ya. Oke, Gimana, oke. terus tadi cerita, aku Oke. pengen tahu nih. Ini Yani udah sempet cerita sih. Ulil nih pernah punya pengalaman luar biasa ketika mau check in di pesawat. Gimana itu? Kapan itu Lil sebetulnya? Apa yang terjadi? Jadi kejadiannya waktu itu adalah kita bertiga liburan ke Jerman, ketemu keluarga suami, terus udah selesai liburan, pulanglah kita mau balik ke Australia. Nah pas di Munich Airport kan check in tuh. Biasalah yang maju ngobrol sama petugas check-in adalah suami karena untuk komunikasi bahasa Jerman gitu kan. Sementara gue sibuk ada di situ juga, tapi gue sibuk ngurusin anak gue. Nah terus udah kayak gitu, gue perhatiin ini kok lama banget check-innya gitu dan ngobrolnya itu kayak sempat kerasa lah nadanya itu beda dengan nada Agak ngobrol memanas biasa gitu ya. gitu, agak memanas. Terus bingung dong gue, kenapa gitu. Terus suami gue bilang, iya masa dia nggak percaya kalau lo adalah istri gue gitu, adalah ibunya si anak gitu. Hah kok bisa? Jadi ternyata adalah karena pas kita check in, suami dan anak nunjukin paspor Jerman, gue nunjukin paspor Indonesia. Dari paspornya aja udah beda. Terus suami dan anak gue mempunyai nama belakang yang sama. Nah, itu nama keluarga suami. Sementara di paspor gue masih nama lahir gue sendiri tanpa nama keluarga suami gitu kan. Ya udah. Jadi ternyata petugasnya itu curiga bahwa si bapak mau bawa kabur anaknya tanpa sepengetahuan ibu si Emaknya. anak. Gitu. Jadi lo dianggap ibu gelap ya, ibu gelap. Entahlah, mungkin gue dianggap adalah selingkuhannya gitu kali ya. Atau mau kabur bareng. Jangan-jangan babysitter ini Lil. Mungkin babysitter ya gitu. Nah, jadi gitu. Jadi concernnya si petugas check-in adalah ini mana nih apa ya namanya? Kayak surat keterangan dari ibu bahwa lu boleh bawa pergi si anak keluar Jerman begitu intinya. Terus gue, lo tapi gue ibunya gitu. I'm the mom gitu kan. Jadi mungkin Jadi akhirnya untung solusinya adalah kita tuh selalu setiap dokumen-dokumen penting kita scan dan kita taruh di Dropbox. Jadi saat itu ya udah gue tunjukin nih lewat handphone, gue buka Dropbox, nih kartu akte nikah gue, ini akte kelahiran si anak gitu kan jelas tuh nama ibu, nama bapak gitu, dan kejelas bahwa gue memang menikah dengan si suami begitu. Ya udah seperti itu. Oh iya oke kalau gitu barulah dipersilakan check in. Oh, itu oke, itu tip yang bagus banget tuh ya buat ya mungkin bisa jadi contoh. Jadi kalau mau traveling gitu ya, emang surat-surat penting itu harus ada di penyimpanan online yang lu bisa buka kapan aja. Jadi nih ya, lu nggak percaya nih semua surat-suratnya ada. Fotokopi aja kayak atau mau ya KTP Indonesia kan fotokopi semuanya gitu ya. Tapi sedih nggak ya? Maksudnya kan kalau lu misalnya dibilang kayak gitu kan lu bukan emaknya, ya Allah. Iya, kalau gue sih ya, gue menyadari sih memang muka anak gue tidak mirip dengan muka gue dan tidak mirip dengan muka suami karena kan namanya juga campuran ya gitu. Mukanya bukan muka Indonesia tapi juga bukan muka bule gitu. Jadi ya tapi ya Lil, nih kan selain peristiwa nggak mengenakan di bandara tersebut gitu ya. Menurut lu apa sih tantangan terbesar dalam mengurus mungkin terutama dokumen yang terkait dengan 3 kewarganegaraan yang dimiliki si Ailana ini? Paling ribet itu memang soal dokumen ya, birokrasi. Apalagi kita tahu sendiri birokrasi Indonesia berbelit-belit, birokrasi Jerman juga sama luar biasa. Yang dimana jadi setiap kali dan selain itu karena beda bahasa, tiga bahasa berbeda. Jadi setiap kali kita mau ngurus dokumen harus selalu ada terjemahan dari sworn translator, penerjemah tersumpah.
fotokopi semua harus rangkap 3 yang pasti. Bayar paspor harus rangkap 3. Dan apalagi ya, ribetnya itu adalah setiap kali kita ngurus perpanjang paspor anak, karena sama-sama bukan bahasa ibu masing-masing, maksudnya suami gue nggak bisa bahasa Indonesia dan gue juga tidak bisa bahasa Jerman, jadi setiap kali kita ke kedubes, ya bertiga itu kayak rombongan sirkus lah, datang semua begitu, datang semua ke kedubes. Ya walaupun memang petugas kedubesnya itu bisa bahasa Inggris, tapi kan mereka lebih fasih menjelaskan dalam bahasa ibu. Iya, Begitu betul, kan. betul, betul. Ya. Nah, jadinya kalau udah urusan nanya-nanya yang detail-detail gitu, ya udah kita pakai bahasa masing-masing lah ke petugasnya masing-masing. Ya. Nah ini Lil, Gitu. selain ribet, ini nggak sih Lil, budgetnya membengkak nggak sih dengan kondisi kalian seperti itu? Iya sih, sudah pasti. Enggak, ini kan terjemahan tersumpah itu lumayan ya. Mahal banget ya, Bu. Ini lumayan loh gitu ya. Udah pertama dari budget bikin paspor yang biasanya cuma 1 paspor jadi 3 paspor. Budget penerjemah tersumpah juga, budget fotokopi juga dirangkap 3 semuanya begitu kan. Tapi ya well it's a minor disconvenience. Maksudnya toh itu cuma 5 tahun sekali urus perpanjang paspor, urus birokrasi begitu. Dan soal birokrasi, seperti kita tahu, birokrasi Indonesia itu sering banget berubah-ubah. Apalagi di situasi pandemi kayak sekarang ya, kayak misalnya let's say syarat masuk Indonesia lah, syarat masuk pulang kampung itu gimana, itu berubah-ubah terus dari soal Karantinanya visa gimana? atau paspor. Dan udah gitu sekali lagi nggak cuma soal peraturannya, soal orangnya pun, petugas lapangan pun mereka juga infonya kadang saling bertolak belakang karena petugas lapangannya juga beda-beda. Yang satu A bilang gini, yang B bilang gini, begitu. Dan kalau misalnya let's say kalau ceritanya Yani tadi yang soal Noah nggak punya paspor Indonesia, sebenarnya gue ada cerita dari kenalan sesama yang tinggal di Perth ini juga. Ceritanya hampir-hampir mirip. Jadi itu anaknya itu warga negara ganda dan dia itu hanya punya paspor Australia. Domisili di Australia saat ini, hanya punya paspor Australia, tapi dia punya affidavit yang menyatakan bahwa dia juga warga negara Indonesia. Biasanya sebelum pandemi dia bisa tuh pulang mudik ke Indonesia hanya dengan paspor Australia dan affidavit itu. Tapi dengan pandemi sekarang ternyata anaknya harus punya paspor Indonesia. Jadi ya udah, akhirnya dia terpaksa cancel semua penerbangan dan harus bikin paspor Indo dulu untuk bisa pulang kampung. Ya, amannya mungkin situasi sekarang memang kalau anaknya punya 2 atau 3 keluarga negara nih harus dibikin semua paspor negara itu kali ya amannya. Paling aman sih begitu sih. Karena kan paspor itu adalah bukti bahwa lo memang warga negara yang bersangkutan. Iya, betul sepakat dengan itu. Terus tapi ada nggak sih Lil hal-hal positif gitu dengan punya 3 warga negara buat Ailana ini? Ada sih. Jadi kebetulan dia kan pemegang paspor Jerman, Australia, Indonesia. Dan di indeks pasport ranking itu, pemegang paspor Jerman adalah paspor terkuat kedua di dunia, kalau nggak salah. Paspor Australia itu rankingnya nomor 7. Sementara Indonesia rankingnya nomor 72. Jadi dengan punya paspor terkuat Jerman dan Australia ini yang top 10 strongest passport in the world, yang paling gampang sih kalau kita mau liburan, dia nggak usah apply visa kemana-mana karena sudah bisa masuk begitu aja bebas visa. Iya, seperti contohnya waktu itu kita sekeluarga liburan ke Jepang, yang ngurus visa ya udah cuma gue aja. Iya, emaknya aja yang ribet. Ini sebetulnya berasa diskriminatif nggak sih? Diskriminatif banget kan, Du? Iya sayangnya begitu, tapi ya gimana ya dengan paspor Indonesia memang kondisi rankingnya tidak sekuat yang lain, ya well I only have Indonesian passport so. Iya. Oke, selain itu Lil, ada lagi nggak? Selain itu ada lagi nggak Lil? Mungkin lebih ke ini kali ya, mungkin dengan punya warga negara ganda atau warga negara multiple nationalities,
there are more opportunities for her. Like for example, kalau misalnya suatu saat nanti gue memutuskan untuk pindah ke Jerman langsung, ya udah karena dengan statusnya sebagai warga negara, dia punya hak untuk sekolah gratis atau Iya, bener dapat banget. health benefit gratis atau dan lain-lain. Dapat Dan ini, ya udah. dapat ini ya, dapat santunan anak setiap bulan juga kan kalau di Oh Jerman. iya, apakah gue pindah aja ke Jerman? Oh iya. Iya, Karena Bo. statusnya adalah warga negara. Jadi maksudnya kalau ada istilah gitu. banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya di Jerman, Bo. Udah jelas banget setiap anak langsung dibayarin sama pemerintah per bulan. Well, yes, sama di Australia juga begitu sih. Jadi dengan dia punya warga negara Australia, dia bisa mengakses berbagai social benefit, fasilitas sosial yang memang hanya diperuntukkan untuk warga negara. Iya, begitu. Iya. Iya, jadi bisa Dan dibilang untuk keuntungannya, optionnya dia lebih luas gitu ya, Lil ya, pilihannya lebih dia luas. gitu. Iya. Itu untuk saat ini ya, untuk nanti saat dia udah gede nanti, saat dia udah dewasa, work opportunities-nya juga lebih banyak. Let's say dia mau pindah ke Jerman, karena Jerman itu masih masuk Schengen area, dia nanti bisa bekerja di seluruh di berbagai negara-negara yang masuk Schengen gitu. Ya, jadi Iya. berasa banget global citizen-nya gitu ya. Bisa kerja dimanapun, sekolah dimanapun karena warga negara Eropa Union ini kalau di Jerman juga ya udah hampir sama lah haknya gitu ya dengan orang Jerman juga. Benar. Ya, jadi di balik keribetan gitu ya, yang tadi sempat disebutkan gitu, ada juga gitu apa peluang yang bagus dan positifnya memiliki warga negara lebih dari satu gitu untuk saat Iya. ini. Tapi kan nanti mungkin ke depannya juga si anak harus memilih gitu ya, Iya. mau warga negara mana. Karena kalau Indonesia kan tidak bisa kita double warga negara. Iya, makanya kita berharap sayangnya. kalau misalnya ada yang mendengarkan ini anggota DPR ya, bukan DPRD, Bo, yang punya wewenang untuk mengubah, dengarkanlah kami. Jeritan-jeritan mama ini. Yang ya gue setuju dengan yang kalian bilang. Para petinggi negeri Indonesia, tolong ini boleh nggak kalau anaknya ini disahkan untuk warga negara ganda, karena memang ini birthright-nya mereka gitu. Mereka lahir dari ibu atau ayah yang Indonesia. Karena kalau enggak, dengan situasi yang sekarang, let's say nanti mau mewariskan properti ke anak dan dia memilih untuk menjadi warga negara asing, gue tidak bisa mewariskan properti tersebut. Iya, benar banget. Oh, Iya, I feel you. Betul. Dan kalau dari gue juga ya, gue berpikirnya gini sih, Lil. Kayaknya akan nggak tahu ya. Misalkan kan di Noah gitu ya, Noah sendiri, dia memang ada darah Australia dan ada darah Indonesia. It's not fair kalau dia harus memilih salah satu karena dia terbentuk dari keduanya gitu. Iya, kalau betul, dia harus I agree melepaskan with you. salah satunya kan, ya gimana? Itu part of him gitu ya. Jadi kayaknya gitu dan deh. dari Ya. sejak bayi ya dia sudah terbiasa dengan mixed culture itu ya. Iya, maksudnya aku ngerasa ini selalu berusaha untuk menyambungkan Indonesia gitu ya kepada anak ya gitu ya, identitasnya, makanannya, bahasanya, kita we are doing our best gitu ya, supaya dia punya identitas Indonesia. Sedih banget kan kalau ternyata nanti dia harus dipaksa gitu ya untuk memilih, dan ketika pulang ke Indonesia tuh dia jadi orang asing. Itu sedih banget. Gue ngebayanginnya dari sekarang aja udah oh no gitu. Iya. Jadi ya mohonlah ya, mungkin perubahan regulasi itu bisa dipertimbangkan. Kok ini jadi seruan politik ya? Nggak apa-apa deh. Iya ya. Ya udah deh, gue mau nambahin lagi, ada lagi loh. Secara sistem. Iya, silakan. Kalau menurut pengamatan gue sih, dengan anak-anak warga negara ganda itu ada kemungkinan nanti pas mereka sudah gede, bayar pajaknya adalah double. Dan ada lagi kalau misalnya mereka mau berkarir di bidang jadi PNS gitu misalnya ya, di sektor pemerintah atau sektor militer, sepertinya akan susah sih, karena itu ya loyalitas kamu itu di mana, negara A atau negara B, dipertanyakan gitu ya. Ya waktu masih ingat kan kasus wakil menteri apa namanya yang mau jadi menteri energi? Benar-benar itu kayaknya ada. Oh iya, yang dari US ada. Itu juga kan seperti itu ya kasusnya gitu, dan akan waktu mau jadi ini anggota Paskibraka, terus ada yang
jadi nggak jadi karena punya warga negara Iya, dia punya Prancis warga kan. negara double. Itu juga. Jadi itu isu-isu lah ya yang harus diperhatikan kayaknya, pertimbangkan Iya. gitu. Iya. Jadi nih aku mau nanya nih ya, Lil. Jadi sebetulnya kalau punya 3 warga negara, anak lu tuh orang mana, Lil? She is a citizen of the world. Iya, mantap, yes. Ulil ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita closing, Ulil? Nggak ada sih, itu aja. Oke, demikian bahasan episode kita kali ini. Kalau kamu pengen ngobrol-ngobrol sama kita di sini, boleh banget loh. Silakan ya, kirim email ke mixedcouples.id@gmail.com atau bisa DM ke Instagram kita @mixedcouples.id. Jadi, see you next time, guys. See you, bye, take care.